Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Mutiara dari Prodi Manajemen B, STIasa Atmaja Subang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 10 jurnal manajemen sumber daya manusia. Kenapa memilih bidang manajemen sumber daya manusia? Karena dalam bidang ini banyak sekali rujukannya. Selain itu, mampu membentuk pribadi yang kreatif, cepat, dan cerdas, serta membentuk dasar kepemimpinan yang baik dalam mengelola dan memimpin sebuah bidang usaha maupun organisasi. Di sini saya mengambil 10 artikel yang saya pilih. Yang pertama ada teori sumber daya manusia, yang kedua ada pengaruh kepemimpinan, kepercayaan, dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga ada pengaruh kepemimpinan, motivasi, komunikasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Yang keempat ada pengaruh karakteristik personal, karakteristik kerja, dan pengalaman kerja terhadap komitmen organisasi. Yang kelima ada pengaruh supervisi, motivasi, dan kedisiplinan terhadap kinerja guru di SMA Negeri 1 Karanganyar. Yang keenam itu ada pengaruh motivasi kerja dan kedisiplinan terhadap kinerja guru SMA Asalam Surakarta dengan kepemimpinan kepala sekolah sebagai variabel moderasi. Dan yang ketujuh ada analisis pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedelapan ada efek moderasi kompensasi pada pengaruh motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang sembilan ada pengaruh pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Bank BJB Kantor Cabang Suci Bandung. Dan yang terakhir, yang ke-10 itu ada gaya kepemimpinan transformasional, keadilan organisasi, dan reaksi karyawan terhadap kinerja karyawan. Yang pertama ada teori sumber daya manusia. Poin pertamanya yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia. Istilah manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manajemen. Kata tersebut berasal dari bahasa aslinya yaitu Italia, maneggiare, yang memiliki arti menangani. Kata tersebut berasal dari bahasa Latin manusi yang berarti tangan. Perkembangan kata tersebut berubah menjadi bahasa Inggris pada abad ke-16 menjadi manage. Dan secara etimologi, kata tersebut digunakan pada sekelompok kalangan di Inggris yang memiliki arti secara umum sebagai sebuah kegiatan pemeliharaan, pengendalian, atau memimpin. Kata manajemen berbahasa Inggris dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata mengurus, mengatur, serta mengelola. Manajemen secara mudah dapat dipahami sebagai runtutan aktivitas dalam hal perencanaan serta pengambilan keputusan yang dapat diarahkan kepada sumber daya dalam organisasi dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, poin yang kedua itu ada tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Di buku itu ada 7. Di sini saya akan mengambil 4 diantaranya. Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan mematuhi kewajiban pekerjaan secara legal. Yang kedua ada membantu dalam mengembangkan arah keseluruhan organisasi dan strategi khususnya yang berkaitan dengan implikasi sumber daya manusia. Yang ketiga ada memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer lini mencapai tujuannya. Dan yang keempat itu ada menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. Di poin yang ketiga itu ada fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan dan pengadaan, yang keempat itu ada pengendalian, yang kelima ada pengembangan,
Yang keenam ada kompensasi. Yang ketujuh ada pemeliharaan. Yang kedelapan ada kedisiplinan. Yang kesembilan ada pengintegrasian. Yang kedua ada pengaruh kepemimpinan, kepercayaan, dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Yang pertama itu ada kegiatan seseorang untuk menciptakan suatu usaha yang terencana dan strategis. Yang kedua ada kepercayaan, yaitu mortar atau lesung yang mengikatkan para bawahan kepada pimpinannya. Yang ketiga ada kepuasan kerja, yaitu kepuasan kerja pada dasarnya diawali dengan adanya kebutuhan fisik dan dilanjutkan dengan keberadaan seseorang pada suatu pekerjaan tertentu. Yang keempat ada kinerja karyawan. Keberhasilan seorang pemimpin salah satu indikasinya adalah mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi lingkungannya. Yang ketiga itu ada pengaruh kepemimpinan, motivasi, komunikasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Yang pertama itu ada kepemimpinan, yaitu kecakapan atau kemampuan seseorang untuk membujuk orang lain agar bersedia bekerja keras dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dan motivasi di sini yaitu pemberian motif atau penimbulan motif atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Motivasi dapat pula diartikan faktor yang mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu. Menurut Marihot AMH Manulang 2006 halaman 165. Poin yang ketiga di sini ada komunikasi, merupakan proses penyampaian informasi atau penjelasan dari pimpinan atau pejabat struktural kepada stafnya. Dan yang keempat itu ada lingkungan kerja. Menurut Bukhari Zainuddin 2000 halaman 59 mengatakan bahwa kinerja pegawai ditentukan pula oleh faktor-faktor lingkungan luar dan iklim kerja organisasi. Dan poin yang terakhir ada kinerja pegawai, yaitu kualitas sumber daya manusia merupakan tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi, terutama apabila meletakkan suatu keunggulan persaingan dalam merebut pasar kerja yang dituju. Yang keempat itu ada pengaruh karakteristik personal, karakteristik kerja, dan pengalaman kerja terhadap komitmen organisasi. Yang pertama ada karakteristik personal, yaitu umur yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan, dan pendidikan juga yang ditentukan oleh perusahaan. Dan ada karakteristik kerja, yang pertama dari tugasnya, dari keterampilan, dari spesifikasi kerja, dari akses informasi kerja, dari otonomi kerja, dan dari pengalaman kerjanya. Di sini juga ada komitmen organisasi, yaitu derajat keberpihakan seorang pada organisasi dan tujuannya, serta berkeinginan untuk memelihara keanggotaan pada organisasi tersebut. Yang kelima itu ada pengaruh supervisi, motivasi, dan kedisiplinan terhadap kinerja guru di SMA Negeri 1 Karanganyar. Yang pertama ada supervisi dan disiplin kerja, yaitu merupakan unsur dari manajemen. Kegiatan supervisi secara kontinu dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk membantu kelancaran tugas sehingga kinerja guru akan meningkat. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal tersebut mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dan yang kedua di sini ada supervisi secara berkesinambungan, yaitu mempunyai motivasi yang tinggi dan mempunyai kedisiplinan yang tinggi, maka kinerja akan tinggi pula. Begitu pula seorang guru, bila tidak ada supervisi dari atasan dan motivasi kerja rendah, serta kedisiplinan pun rendah, maka kinerja guru pun akan rendah. Namun demikian, masih harus dibuktikan
Kebenarannya pengaruh supervisi, motivasi, dan kedisiplinan yang nantinya akan berpengaruh pada kinerja seorang guru baik secara parsial maupun simultan. Yang keenam itu ada pengaruh motivasi kerja, kedisiplinan terhadap kinerja guru SMA Asalam Surakarta dengan kepemimpinan kepala sekolah sebagai variabel moderasi. Yang pertama itu ada motivasi. Menurut Handari Nawawi tahun 2000 halaman 351, motivasi adalah suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Yang kedua itu ada kedisiplinan, yaitu suatu pekerjaan akan dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin, di mana di dalamnya ada tingkatan kepatuhan guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang ketiga itu ada kepemimpinan. Menurut Wakiman 2010, dalam penelitian bahwa kepemimpinan kepala sekolah memoderasi motivasi kerja dan kedisiplinan terhadap kinerja guru secara signifikan. Yang ketujuh itu ada analisis pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Yang pertama ada gaya kepemimpinan yang ditetapkan dalam organisasi tersebut. Apapun bentuk kepemimpinannya akan mempengaruhi cara orang bekerja sebagai individu atau sebagai kelompok. Dalam kenyataannya, pemimpin dapat mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja, dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Yang kedua itu ada motivasi. Pemberian motivasi dengan melihat kebutuhan yang dominan dari para karyawan, baik kebutuhan fisiologis maupun kebutuhan lain, seperti kebutuhan keselamatan dan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, serta kebutuhan aktualisasi diri. Dan yang ketiga itu ada lingkungan kerja, yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar para karyawan dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankan. Itu menurut Nitisemito pada tahun 1990 pada halaman ke-184. Yang kedelapan itu ada efek moderasi kompensasi pada pengaruh motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Yang pertama ada kinerja karyawan. Menurut Istiningsih 2006 pada buku halaman 24, kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor individu, psikologis, dan faktor organisasi. Ditinjau dari faktor psikologis, kinerja karyawan dapat dioptimalkan melalui motivasi dan kepuasan kerja yang semakin tinggi. Dan yang kedua itu ada motivasi kerja. Menurut Ludi Wisnuwardana pada tahun 2008 pada buku halaman ke-20, motivasi kerja merupakan daya pendorong yang menyebabkan seseorang bertingkah laku, memberikan arah dan mengatur tingkah laku, serta menentukan tingkah laku pada suatu tujuan tertentu. Dan yang ketiga itu ada keberhasilan organisasi. Menurut Mutiara Sibarani Panggabean pada tahun 2002 pada buku halaman 2, pada dasarnya keberhasilan organisasi itu dipengaruhi oleh perilaku karyawan. Sedangkan perilaku karyawan tidak berbentuk dengan sendirinya, melainkan ada yang menyebabkan, yaitu sikap terhadap perlakuan di tempat kerjanya. Yang kesembilan itu ada pengaruh pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. PT Bank BJB Kantor Cabang Suci Bandung. Yang pertama itu ada pelatihan. Menurut Rifai dan Sagala pada tahun 2014 adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasinya. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai yang berorientasi dalam pelaksanaan pekerjaan saat ini agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan yang kedua itu ada kinerja. Menurut Hasibuan 2014 adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang
dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta waktunya. Dan yang terakhir itu ada motivasi. Menurut Mangkunegara, pada tahun 2014 adalah suatu kondisi yang menggerakkan karyawan agar mampu mencapai tujuan dari motifnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditetapkannya. Dan yang terakhir itu ada gaya kepemimpinan transformasional, keadilan organisasi, dan reaksi karyawan terhadap kinerja karyawan. Yang pertama itu adalah kepemimpinan transformasional. Menurut Robin dan Jorge, pada tahun 2015 dinyatakan bahwa pemimpin transformasional adalah pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk mengenyampingkan kepentingan pribadi mereka demi kebaikan organisasi, dan mereka mampu memiliki pengaruh yang luar biasa pada diri para pengikutnya. Dan yang kedua itu ada keadilan organisasi. Menurut Yasadi Putra dan Putra pada tahun 2014 memaparkan keadilan organisasi sebagai situasi yang mengacu pada adanya keterbukaan dan transparansi dalam suatu organisasi yang dilakukan pimpinan terhadap karyawannya. Dan yang terakhir itu ada reaksi karyawan. Menurut Jawa dan Edgar Gus pada tahun 2014, yaitu reaksi karyawan dalam suatu organisasi dikategorikan dalam dua dimensi, yaitu motivasi kerja dan komitmen organisasi. Dapat disimpulkan dari 10 jurnal di atas, persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang sumber daya manusia seperti yang dicontohkan pada jurnal di atas. Sedangkan perbedaannya hanya pada bagaimana cara menyelesaikan masalah pada jurnal tersebut. Jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia itu sangat penting bagi suatu sekolah maupun perusahaan agar dapat memimpin para karyawannya dengan cerdas, kreatif, dan memiliki gaya kepemimpinan yang baik, dan selalu memotivasi para karyawannya agar menjadi lebih baik lagi, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kinerja para karyawan pada sekolah maupun perusahaan yang didudukinya, sehingga mencapai tujuan organisasi. Sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan. Atas perhatiannya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.